Saya Ligda Tara Ayu Sekarwangi dengan NIM 212110101064 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa pengaruh gaya hidup terhadap penyakit stroke. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian stroke. Stroke dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang pembuluh darah otak sehingga menyebabkan gangguan peredaran darah pada otak. Penyebab terjadinya stroke adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya suplai darah yang membawa oksigen ke otak sehingga menyebabkan kematian sel atau jaringan. Sedangkan pengertian dari gaya hidup sendiri yaitu cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala stroke. Yang pertama ada kehilangan kesadaran diri. Jika sudah pada tingkatan yang cukup parah, orang yang mengalami stroke memiliki potensi untuk kehilangan kesadaran diri. Biasanya kondisi ini terjadi jika pasien mengalami sakit kepala akut dan tidak segera diatasi. Yang kedua ada kesulitan berjalan. Pasien yang mengalami stroke juga berpotensi mengalami gangguan berjalan, mengatur keseimbangan hingga mengatur koordinasi tubuh. Yang ketiga, ada tiba-tiba mati rasa. Tanda atau gejala stroke yang paling umum terjadi adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, lengan, kaki, atau salah satu sisi tubuh pasien. Selanjutnya ada gangguan penglihatan. Tanda-tanda dan gejala dari penyakit stroke berikutnya adalah munculnya gangguan penglihatan. Kondisi ini juga terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu. Yang terakhir, ada gangguan berbicara dan kesulitan memahami ucapan orang lain. Ciri dari penyakit stroke yang juga sering dialami pasien adalah gangguan berbicara. Pasien mungkin saja kehilangan kemampuan berbicara seperti biasa. Lalu jenis stroke sendiri ada dua. Yang pertama ada stroke iskemik, yang tergolong jenis stroke paling banyak terjadi dibanding jenis stroke lainnya. Penyakit ini terjadi saat pembuluh darah yang terdapat di otak menyempit atau tersumbat, sehingga aliran darah menuju ke otak terhambat. Yang kedua ada stroke hemoragik, yang terjadi saat pembuluh darah di otak mengalami kebocoran atau pecah. Kondisi ini berawal dari pembuluh darah yang melemah, kemudian pecah dan menumpahkan darah di sekitarnya. Kebocoran ini menyebabkan penumpukan darah yang mendorong jaringan otak di sekitarnya. Kematian atau koma panjang akan terjadi jika pendarahan terus berlanjut. Nah, sekarang apa sih pengaruh gaya hidup itu sendiri terhadap penyakit stroke? Setelah kita mengetahui pengertian, gejala dan juga jenisnya, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, pada masa yang semakin modern ini, gaya hidup seseorang cenderung berubah. Banyaknya jenis makanan cepat saji, minuman bersoda, ataupun minuman beralkohol, dan snack yang dengan kandungan yang tidak baik bagi kesehatan, menarik perhatian segala kalangan muda, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan beberapa lansia. Selain itu, pada masa pandemi yang mewajibkan masyarakat untuk stay at home atau work from home, maka banyak orang menjadi berkurang kegiatannya. Hal tersebut menjadi kebiasaan baru bagi sebagian orang. Masyarakat menjadi malas untuk melakukan aktivitas maupun berolahraga. Dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang berdampak buruk bagi kesehatan dan jarang beraktivitas maupun berolahraga akan menimbulkan beberapa penyakit, salah satunya adalah stroke. Ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa gaya hidup pasien stroke tidak baik, yaitu sebanyak 58 responden atau 68,2%. Hal tersebut membuktikan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap penyakit stroke. Apabila kita mengonsumsi junk food dan minuman bersoda yang rendah serat serta tinggi lemak dan tidak dibarengi dengan olahraga teratur, maka dapat memicu obesitas. Sedangkan obesitas merupakan faktor risiko penyakit stroke. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda et al. Juga ditemukan bahwa adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit stroke. Hal tersebut disebabkan pada responden yang aktivitasnya kurang baik, rentan terkena stroke dan sebaliknya. Setelah mengetahui bahwa gaya hidup yang tidak baik dapat memicu stroke, maka kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat. Lalu gimana sih cara menerapkan gaya hidup yang sehat itu sendiri? Yang pertama dengan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, mengurangi konsumsi junk food dan minuman bersoda ataupun beralkohol. Yang ketiga, membuat agenda rutin olahraga setiap minggunya. Yang keempat, mengonsumsi air putih yang cukup. Dan yang terakhir, mengendalikan stres.
Nah, setelah kalian tahu nih bagaimana cara menerapkan gaya hidup yang sehat, yang pastinya sangat mudah diterapkan untuk sehari-hari, yuk ingatkan orang di sekitar kalian juga untuk selalu menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit stroke. Kalau bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Jadi, sayangi diri kalian sendiri juga orang-orang di sekitar kalian. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.